Semua orang di rumah sakit jiwa itu menganggap pria ini benar-benar gila. Pakaiannya lusuh, rambut berantakan, tatapannya kosong. Tapi tak ada yang tahu, dia sebenarnya bos kaya yang sengaja menyamar. Dan dari sekian banyak perawat, cuma satu perawat miskin yang tetap sabar merawatnya. Yang terjadi setelah identitasnya terbongkar, bikin semua orang terdiam, bahkan ada yang sampai menangis. Assalamualaikum teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya kami bisa terus menghadirkan kisah inspiratif, haru, dan penuh pelajaran hidup seperti ini. Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Rumah sakit jiwa Bakti Nirmala berdiri di pinggiran kota. Bangunannya tidak besar, sebagian cat dinding mulai kusam. Bangsal cendana berada di sisi belakang, khusus pasien laki-laki dengan kondisi stabil tapi masih perlu pengawasan. Aktivitas harian di sana berjalan rutin, pemeriksaan pagi, pembagian obat, makan siang tepat waktu, lalu waktu bebas terbatas sebelum pasien kembali ke kamar masing-masing. Hari itu, menjelang siang, sebuah mobil ambulans berhenti di depan pintu bangsal. Seorang pasien baru diturunkan. Badannya kurus, pakaian sederhana, rambut agak panjang dan tidak tertata. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi jelas, hanya tatapan datar yang sesekali bergerak mengikuti keadaan sekitar. Di berkas tertulis nama Seno Aji Wardana, usia 42 tahun. Tidak ada keluarga yang mendampingi. Data pengantar berasal dari klinik swasta yang menyatakan pasien mengalami gangguan perilaku dan perlu observasi lanjutan. Kasus seperti ini tidak jarang terjadi. Banyak pasien datang tanpa riwayat jelas. Proses administrasi berlangsung singkat. Pasien diarahkan ke ruang observasi awal. Pemeriksaan fisik normal. Tekanan darah stabil, tidak ada luka atau tanda kekerasan. Namun secara perilaku, ia cenderung diam, respon lambat, dan tidak mempertahankan kontak mata lama. Perawat yang menerima saat itu bernama Kaluna Maheswari. Ia sudah 3 tahun bekerja di Bangsal Cendana. Posturnya sedang, pembawaannya tenang, terbiasa menghadapi berbagai tipe pasien tanpa banyak komentar. Ia membaca berkas Seno dengan teliti sebelum mengantarnya ke kamar nomor 6. Kamar itu berisi 2 ranjang, tapi 1 sedang kosong karena pasien sebelumnya dipindahkan ke tahap rehabilitasi. Jadi untuk sementara Seno sendirian. Kaluna menjelaskan aturan dasar bangsal secara singkat, jadwal makan, waktu obat, area yang boleh diakses, serta larangan keluar tanpa pendamping. Seno mendengarkan tanpa banyak respons, sesekali mengangguk tapi tidak berbicara. Hari pertama berjalan biasa. Seno lebih banyak duduk di ranjang atau menatap jendela kecil di sudut kamar. Saat makan siang, ia mengikuti antrean tanpa masalah, walau gerakannya lambat. Tidak ada tanda agresivitas, juga tidak menunjukkan interaksi sosial berarti. Beberapa perawat lain mulai memberi label cepat, pasien pasif, kemungkinan depresi berat atau gangguan psikotik residual. Penilaian awal seperti itu umum terjadi untuk menentukan pendekatan perawatan. Namun ada hal kecil yang sempat dicatat Kaluna. Saat ia menyerahkan obat sore, ia melihat Seno memperhatikan label kemasan obat cukup lama. Bukan sekadar melihat, tapi seperti membaca detailnya. Setelah itu ia langsung menelan obat tanpa protes. Hal tersebut tidak langsung dianggap aneh, tapi masuk catatan observasi. Malam pertama, kondisi tetap stabil, tidak ada insiden. Petugas jaga malam melaporkan pasien tidur cukup, hanya sekali bangun untuk ke kamar mandi. Hari kedua, mulai muncul dinamika kecil. Saat sesi aktivitas ringan di aula, sebagian pasien mengikuti latihan motorik sederhana. Seno ikut duduk di barisan belakang, gerakannya mengikuti instruksi, walau terlihat kaku. Tidak ada kesalahan berarti. Beberapa pasien lain mencoba mengajaknya bicara, tapi responnya pendek, tidak menolak, hanya tidak melanjutkan percakapan. Kaluna tetap menjalankan prosedur standar,
cek obat, cek makan, catatan perilaku. Ia tidak memberi perlakuan khusus. Semua pasien di bangsal diperlakukan sama, sesuai protokol. Menjelang sore, hujan turun cukup deras. Atap seng di koridor belakang menimbulkan suara keras. Beberapa pasien sensitif terhadap suara mendadak, biasanya memicu kecemasan. Tapi Seno tetap duduk di kursi plastik dekat jendela, tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Kaluna sempat memperhatikan posisi duduknya tegak dan stabil, tidak seperti pasien baru lain yang biasanya gelisah atau defensif. Hari ketiga, rutinitas makin terbentuk. Seno sudah hafal jadwal tanpa perlu diarahkan berulang. Ia datang ke ruang makan tepat waktu, mengambil nampan, makan habis tanpa sisa, lalu mengembalikan peralatan sesuai alur. Petugas kebersihan sempat menyatakan kamar nomor 6 paling rapi dibanding kamar pasien baru lain. Tempat tidur selalu dilipat cukup presisi. Barang pribadi minim, hanya tas kecil berisi pakaian. Tidak ada barang mencurigakan. Kaluna mencatat hal itu sebagai adaptasi lingkungan yang baik, walau tetap belum bisa menyimpulkan kondisi psikologi sebenarnya. Hari keempat, muncul kejadian kecil. Salah satu pasien lain, Dirga Satmata, dikenal mudah terpancing emosi. Ia tiba-tiba mengomel karena antrian mandi dianggap terlalu lama. Suaranya meninggi, situasi sedikit tegang. Seno berdiri tidak jauh dari sana. Ia tidak ikut bereaksi, tapi juga tidak menjauh. Sikapnya netral. Petugas segera menenangkan Dirga dan situasi terkendali. Yang menarik, Seno kembali ke kamar tanpa menunggu instruksi, seolah memahami prosedur keamanan. Kaluna memperhatikan detail itu, tapi tetap menahan interpretasi berlebihan. Hari kelima, dokter psikiater melakukan evaluasi rutin. Wawancara berlangsung singkat, jawaban Seno konsisten, walau hemat kata. Tidak ada delusi jelas, tidak ada halusinasi terlaporkan. Diagnosis sementara tetap observasi gangguan penyesuaian dengan kemungkinan komorbid depresi. Belum ada keputusan terapi lanjutan, selain stabilisasi. Kaluna mulai terbiasa dengan pola pasien ini. Ia tidak menuntut perhatian, tidak membuat masalah, tapi juga belum benar-benar membuka diri. Suatu sore saat pembagian teh hangat, listrik sempat padam beberapa menit. Generator cadangan aktif, tapi jeda gelap itu membuat beberapa pasien panik. Seno tetap di kursinya, tidak bergerak sampai lampu kembali menyala. Kaluna melihat tangannya sempat menggenggam gelas cukup erat, tapi ekspresinya tetap datar. Catatan kecil kembali ditulis. Memasuki minggu pertama, staf bangsal mulai menganggap Seno pasien risiko rendah, tidak agresif, tidak melanggar aturan, tidak menunjukkan perilaku ekstrim. Namun Kaluna tetap menjaga observasi objektif. Pengalaman kerjanya membuat ia tidak cepat menyimpulkan kondisi pasien hanya dari kesan awal. Rutinitas terus berjalan. Pagi pemeriksaan, siang aktivitas ringan, sore obat, malam istirahat. Tidak ada kejadian besar. Satu hal yang konsisten, Seno selalu memperhatikan lingkungan sekitar dengan detail. Cara matanya bergerak menunjukkan kewaspadaan, bukan kebingungan. Tapi hal itu masih dalam batas wajar. Kaluna menyimpan semua catatan tanpa komentar tambahan. Baginya, tugas utama tetap memastikan pasien aman, stabil, dan mendapat perawatan sesuai standar. Belum ada yang menyangka bahwa pasien pendiam di kamar nomor 6 itu membawa latar belakang yang jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Namun untuk sementara, ia tetap tercatat sebagai pasien baru yang tenang, kooperatif, dan belum menunjukkan tanda gangguan berat. Bangsal Cendana kembali berjalan seperti biasa, dengan ritme harian yang hampir tidak berubah. Dan Seno dengan sikap diamnya, perlahan menjadi bagian dari rutinitas itu tanpa menarik perhatian berlebihan. Belum ada pertanyaan besar, belum ada kecurigaan serius. Semuanya masih terlihat normal untuk saat ini. Memasuki minggu kedua, ritme di Bangsal Cendana berjalan stabil. Tidak ada pasien baru, tidak ada kasus kambuh berat. Fokus staf kembali ke perawatan rutin dan observasi perkembangan pasien lama, termasuk Seno Ajiwardana yang masih berada di kamar nomor 6. Secara administratif, statusnya masih observasi. Dokter belum menetapkan diagnosis definitif karena data awal minim dan perilakunya relatif stabil. Tidak agresif, tidak melawan terapi, dan mengikuti jadwal dengan disiplin.
Kaluna Maheswari tetap menjadi perawat penanggung jawab utama untuk blok kamar bagian utara, termasuk kamar Seno. Jadwalnya cukup padat. Selain menangani pasien, ia juga mengurus laporan harian, stok obat, serta koordinasi dengan petugas kebersihan. Di luar pekerjaan, kondisi hidup Kaluna tergolong sederhana. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil bersama ibunya. Gajinya cukup untuk kebutuhan pokok, tapi tidak banyak sisa. Karena itu ia jarang mengambil cuti panjang. Jam lembur sering ia ambil untuk tambahan pemasukan. Hal itu tidak pernah ia ceritakan di tempat kerja, namun beberapa rekan tahu dari kebiasaan hidupnya yang hemat. Di Bangsal, Seno tetap mempertahankan pola yang sama. Bangun lebih awal dari sebagian pasien lain, merapikan tempat tidur lalu duduk tenang menunggu pemeriksaan pagi. Ia jarang terlihat linglung, gerakannya justru cenderung terstruktur. Hal ini mulai diperhatikan beberapa staf, tapi belum dianggap signifikan. Suatu pagi, Kaluna melakukan pemeriksaan tekanan darah rutin. Saat manset dilepas, ia melihat pergelangan tangan Seno bersih tanpa bekas luka atau tanda kebiasaan melukai diri, sesuatu yang sering ditemukan pada pasien dengan riwayat gangguan berat. Catatan itu ia tulis tanpa komentar tambahan. Setelah pemeriksaan, aktivitas dilanjutkan dengan terapi okupasi ringan. Pasien diminta merapikan buku majalah lama di rak aula. Kegiatan sederhana untuk melatih fokus dan tanggung jawab. Seno menyelesaikan tugasnya cepat. Susunan majalah rapi berdasarkan ukuran dan tanggal. Detail kecil, tapi cukup mencolok dibanding pasien lain yang biasanya asal menumpuk. Kaluna memperhatikan itu, lalu mencatatnya sebagai fungsi kognitif baik. Hari berikutnya terjadi gangguan teknis di ruang obat. Sistem pencatatan elektronik sempat tidak sinkron dengan stok fisik. Situasi seperti ini biasanya membuat staf panik karena resiko kesalahan distribusi obat. Kaluna fokus mencocokkan data manual. Saat itu Seno sedang duduk tidak jauh dari meja perawat. Ia memperhatikan proses tersebut cukup lama. Tidak ada interaksi langsung, tapi Kaluna sempat merasa sedang diamati dengan cara yang tidak biasa. Bukan tatapan kosong, melainkan perhatian penuh. Ia tetap bekerja seperti biasa. Masalah stok selesai sekitar 1 jam kemudian. Tidak ada kesalahan distribusi, semua kembali normal. Beberapa hari setelahnya, hujan deras kembali turun di sore hari. Bangsal agak lembab, sebagian pasien memilih tetap di kamar. Seno terlihat membantu petugas kebersihan mengangkat ember bocoran atap tanpa diminta. Tindakannya tenang, tidak mencari perhatian. Setelah selesai, ia kembali duduk seperti biasa. Petugas kebersihan melaporkan hal itu ke perawat jaga. Catatan perilaku prososial ditambahkan. Kaluna tidak memberi komentar, tapi ia mulai memperhatikan konsistensi perilaku pasien ini. Disiplin, responsif terhadap lingkungan dan jarang menunjukkan disorientasi. Namun secara prosedural, ia tetap memperlakukan Seno sebagai pasien observasi. Memasuki minggu ketiga, evaluasi dokter kembali dilakukan. Wawancara berlangsung lebih panjang. Dokter mencoba menggali riwayat pribadi, pekerjaan, dan keluarga. Jawaban Seno tetap singkat. Informasi yang muncul terbatas, sebagian tidak lengkap. Tidak ada cerita detail tentang keluarga. Riwayat pekerjaan disebut pernah mengurus usaha, tanpa penjelasan lanjut. Dokter belum menyimpulkan apapun. Di sisi lain, beberapa staf mulai nyaman dengan keberadaan Seno. Ia tidak menambah beban kerja, bahkan sering membantu hal kecil seperti mengembalikan kursi atau merapikan selimut pasien lain. Hal itu membuat suasana Bangsal lebih kondusif. Kaluna tetap menjaga jarak profesional. Ia tidak ingin asumsi pribadi mempengaruhi pencatatan medis. Suatu malam listrik padam lebih lama dari biasanya karena gangguan jaringan kota. Generator cadangan butuh waktu beberapa menit untuk aktif. Dalam kondisi gelap, beberapa pasien menunjukkan kecemasan. Kaluna bersama 2 perawat lain segera menenangkan situasi. Seno terlihat berdiri dekat dinding, tidak panik. Saat lampu darurat menyala, posisinya sudah berada di jalur aman, tidak menghalangi evakuasi, seolah memahami tata letak Bangsal dengan baik. Detail itu kembali masuk catatan. Beberapa hari kemudian, Kaluna mendapat jadwal shift malam berturut-turut. Kondisi fisiknya agak lelah, namun ia tetap menjalankan prosedur standar. Pada salah satu shift itu, ia melihat Seno belum tidur saat ronda malam. Pasien lain umumnya sudah terlelap. Seno duduk di tepi ranjang, membaca buku panduan kesehatan mental yang tersedia di Bangsal. Cara membacanya cepat dan fokus. Kaluna tidak menegur. Selama pasien tidak melanggar aturan, aktivitas membaca diperbolehkan. Pagi harinya, buku itu kembali kerak dengan kondisi rapi.
Menjelang akhir bulan, laporan perkembangan pasien disusun. Untuk Seno, poin utama tetap stabilitas perilaku, kepatuhan obat, dan fungsi sosial dasar baik. Belum ada rekomendasi pemindahan tahap rehabilitasi, karena data latar belakang masih minim. Bagi sebagian staf, ia hanya pasien tenang yang tidak banyak masalah. Tapi bagi Kaluna ada pola konsistensi yang jarang ia temui pada pasien dengan riwayat gangguan berat. Ia tidak menarik kesimpulan, hanya memastikan semua observasi terdokumentasi objektif. Bangsal Cendana tetap berjalan seperti biasa. Jadwal harian tidak berubah, pasien datang dan pulang silih berganti. Seno tetap di kamar nomor 6 dengan rutinitas yang semakin mapan. Tidak menonjol, tidak mengganggu, tapi selalu menunjukkan kontrol diri yang stabil. Belum ada kejadian besar, belum ada penjelasan baru. Namun perlahan detail-detail kecil mulai terkumpul, cukup untuk membuat sebagian staf, terutama Kaluna, menjaga perhatian sedikit lebih lama dari biasanya. Memasuki minggu kelima sejak kedatangan Seno Ajiwardana, statusnya di Bangsal Cendana masih observasi lanjutan. Tidak ada insiden perilaku, tidak ada pelanggaran aturan, dan kepatuhan terhadap jadwal obat tetap stabil. Dalam catatan medis, ia masuk kategori pasien dengan risiko rendah, namun riwayat latar belakang yang belum jelas membuat proses evaluasi belum selesai. Administrasi rumah sakit mulai mencoba melengkapi data. Beberapa nomor kontak yang tercantum pada formulir awal tidak aktif. Alamat tempat tinggal yang tertulis juga tidak memberikan hasil pasti saat diverifikasi melalui dinas setempat. Informasi itu kemudian dilaporkan ke dokter penanggung jawab, tapi belum ada tindak lanjut khusus selain observasi lanjutan. Di sisi Bangsal, rutinitas tetap berjalan. Aktivitas terapi ringan, pemeriksaan harian, serta jadwal makan berlangsung normal. Perubahan kecil justru terlihat dari sikap staf terhadap Seno. Jika sebelumnya sebagian besar perawat hanya memperlakukannya sebagai pasien pasif, kini beberapa mulai lebih santai saat berinteraksi dengannya. Alasannya sederhana, ia tidak pernah membuat masalah. Namun, Kaluna Maheswari tetap menjaga pola kerja yang sama. Ia tidak menambah kedekatan personal, tapi juga tidak mengurangi perhatian profesional. Baginya, stabilitas pasien bukan alasan untuk menurunkan observasi. Suatu pagi saat distribusi sarapan, terjadi keterlambatan kiriman logistik dapur. Jadwal makan mundur hampir 40 menit. Situasi seperti ini biasanya memicu keresahan beberapa pasien. Benar saja, 2 pasien mulai mengeluh keras. Petugas dapur berusaha mempercepat distribusi. Perawat jaga fokus menjaga suasana tetap kondusif. Seno terlihat duduk seperti biasa, tidak ikut antre sebelum dipersilahkan. Saat makanan datang, ia mengambil porsi sesuai prosedur tanpa protes. Kaluna mencatat respon adaptif terhadap perubahan jadwal. Hari berikutnya, bagian farmasi melakukan audit rutin stok obat psikiatri. Prosedur ini melibatkan pengecekan silang antara catatan digital dan stok fisik. Semua bangsal diminta membantu memastikan data akurat. Kaluna bertugas mendampingi auditor di Bangsal Cendana. Proses berjalan lancar. Hanya ada selisih kecil pada satu jenis obat penenang ringan. Setelah ditelusuri, ternyata kesalahan input sistem minggu sebelumnya. Selama proses itu, Seno berada di ruang aktivitas bersama pasien lain. Ia terlihat membaca koran lama yang disediakan rumah sakit. Cara membacanya cepat dan sistematis. Halaman dilipat rapi setelah selesai. Detail kecil, tapi konsisten dengan catatan sebelumnya. Memasuki pertengahan minggu kedua, dokter psikiater melakukan wawancara lanjutan. Fokus kali ini pada fungsi kognitif dan orientasi realitas. Hasilnya tetap stabil. Orientasi waktu, tempat, dan situasi baik. Tidak ada indikasi disorganisasi pikir berat. Namun ketika masuk ke pertanyaan riwayat pekerjaan dan keluarga, jawaban tetap minim. Dokter memutuskan observasi diperpanjang. Beberapa staf mulai berpendapat pasien ini kemungkinan tidak mengalami gangguan berat, hanya fase stres tertentu. Pendapat itu muncul dalam diskusi internal, bukan diagnosis resmi. Kaluna tidak ikut berkomentar. Ia tetap menulis laporan sesuai fakta observasi tanpa interpretasi tambahan. Satu kejadian kecil terjadi pada shift sore akhir pekan. Sistem pendingin ruangan bangsal sempat mati. Suhu meningkat cukup terasa. Beberapa pasien menjadi gelisah. Petugas teknis memperbaiki unit sekitar 1 jam.
Selama periode itu, Seno terlihat membantu mengatur posisi kursi dekat ventilasi agar pasien lain mendapat sirkulasi udara lebih baik. Tidak ada instruksi dari staf. Tindakannya singkat, lalu kembali duduk. Tidak ada dramatisasi, tapi kejadian itu kembali masuk laporan perilaku. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa gangguan berarti. Pola makan Seno teratur, berat badan stabil, tekanan darah normal. Ia jarang meminta sesuatu di luar jadwal. Kamar nomor 6 tetap rapi, tempat tidur selalu terlipat presisi setiap pagi. Lemari kecil tertata tanpa barang berlebih. Petugas kebersihan beberapa kali menyampaikan hal tersebut secara informal ke perawat. Kaluna hanya menambahkan catatan objektif. Menjelang akhir bulan kedua, bagian administrasi kembali mencoba melacak identitas keluarga pasien. Hasilnya masih nihil. Hal ini mulai dianggap tidak biasa, karena sebagian besar pasien memiliki minimal 1 kontak keluarga aktif. Namun, sesuai prosedur, selama pasien kooperatif dan kondisi stabil, observasi tetap bisa dilanjutkan. Pada periode yang sama, rumah sakit mulai bersiap menghadapi inspeksi internal tahunan. Semua bangsal diminta merapikan dokumentasi, memastikan prosedur dijalankan sesuai standar. Kaluna cukup sibuk menyiapkan laporan. Jadwalnya padat, bahkan beberapa kali pulang lebih malam dari biasanya. Di tengah kesibukan itu, pola perilaku Seno tetap konsisten. Tidak berubah, tidak menonjol, tapi juga tidak menunjukkan tanda regresi. Suatu malam saat ronda terakhir sebelum pergantian shift, Kaluna melihat lampu kamar nomor 6 masih menyala redup. Ia mengecek dari pintu. Seno sudah berbaring, mata terpejam. Buku yang sebelumnya ia baca tertutup rapi di meja samping ranjang. Lampu kemudian dimatikan sesuai prosedur jam istirahat. Tidak ada percakapan, tidak ada kejadian khusus. Bangsal kembali tenang. Sampai titik itu, Seno masih tercatat sebagai pasien observasi stabil dengan data latar belakang belum lengkap. Tidak ada yang bisa memastikan kapan evaluasi selesai atau apakah ia akan segera dipindahkan ke tahap rehabilitasi. Namun bagi Kaluna, satu hal mulai jelas secara praktis. Pasien ini tidak bisa dinilai hanya dari label awal. Konsistensi perilakunya terlalu rapi untuk diabaikan, tapi juga belum cukup untuk menarik kesimpulan. Ia memilih tetap bekerja sesuai standar. Menjelang inspeksi internal tahunan, aktivitas di Rumah Sakit Jiwa Bakti Nirmala meningkat. Semua bangsal diminta memastikan kelengkapan administrasi, kebersihan ruang, serta kepatuhan prosedur pelayanan. Bangsal cendana tidak terkecuali. Kaluna Maheswari mendapat tanggung jawab tambahan merapikan dokumentasi pasien observasi, termasuk berkas Seno Ajiwardana yang sejak awal memang belum lengkap. Ia meninjau ulang formulir masuk, catatan dokter, laporan perilaku harian, hingga data farmasi. Tidak ada kesalahan prosedur, namun kekosongan data latar belakang tetap menonjol. Kontak keluarga nihil, alamat tidak tervalidasi, riwayat pekerjaan hanya 1 kalimat singkat tanpa rincian. Kaluna menandai bagian itu untuk laporan inspeksi. Sementara itu, kondisi bangsal relatif stabil. Tidak ada pasien baru selama hampir 2 minggu. Fokus staf lebih banyak pada penataan lingkungan dan kesiapan audit. Seno tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, pemeriksaan kesehatan, aktivitas ringan, lalu waktu istirahat. Polanya konsisten. Ia jarang terlihat bingung terhadap perubahan jadwal, bahkan ketika beberapa sesi terapi dimajukan untuk keperluan inspeksi. Hal itu kembali masuk catatan observasi sebagai adaptasi baik terhadap perubahan situasional. 3 hari sebelum inspeksi, bagian manajemen rumah sakit mengadakan simulasi internal. Beberapa staf administrasi berkeliling bangsal, memeriksa alur pelayanan dan kelengkapan catatan. Saat tim simulasi masuk bangsal cendana, sebagian pasien diminta tetap di area aula agar alur kerja bisa diamati. Seno mengikuti instruksi tanpa kesulitan. Ia duduk di barisan kursi belakang, memperhatikan aktivitas staf tanpa ekspresi mencolok. Sesekali matanya mengikuti perpindahan petugas yang membawa dokumen. Tidak ada interaksi langsung. Kaluna fokus menjelaskan prosedur standar kepada tim simulasi, distribusi obat, pengawasan pasien, hingga penanganan kondisi darurat. Penjelasan berjalan lancar. Namun setelah simulasi selesai, salah satu staf administrasi sempat menanyakan ulang soal data pasien observasi tanpa keluarga pendamping. Pertanyaan itu umum,
tapi nada penekanannya membuat Kaluna kembali meninjau berkas Seno. Hasilnya tetap sama. Data minim, tidak ada pelanggaran prosedur, tapi latar belakang tidak terverifikasi. Hari berikutnya, kejadian kecil terjadi di ruang arsip farmasi. Sistem digital kembali mengalami ketidaksinkronan sementara. Data stok obat psikotropika perlu dicocokkan manual. Proses itu membuat sebagian staf administratif keluar masuk bangsal lebih sering dari biasanya. Dalam situasi itu, Seno terlihat beberapa kali memperhatikan aktivitas tersebut dari kejauhan. Tidak mendekat, tidak bertanya, hanya mengamati. Kaluna mencatatnya tanpa interpretasi tambahan. Menjelang inspeksi, suasana bangsal cenderung lebih formal. Seragam staf rapi, jadwal kegiatan lebih disiplin, dan interaksi pasien diawasi lebih ketat. Seno tidak menunjukkan perubahan perilaku berarti. Ia tetap menjaga rutinitas pribadi. Kamar nomor 6 masih paling rapi dibanding kamar lain. Tempat tidur selalu dilipat presisi. Barang pribadi tersusun konsisten. Petugas kebersihan sempat melaporkan hal itu kembali, terutama karena standar kerapian pasien observasi biasanya fluktuatif. Namun laporan tersebut hanya dicatat sebagai observasi tambahan. Sehari sebelum inspeksi resmi, Direktur Rumah Sakit melakukan peninjauan awal. Ia didampingi beberapa staf manajemen. Mereka berkeliling bangsal tanpa pemberitahuan detail sebelumnya. Ketika rombongan melewati aula bangsal cendana, sebagian pasien terlihat memperhatikan. Seno juga ada di sana, duduk seperti biasa. Tidak ada interaksi antara dirinya dan rombongan manajemen. Namun, salah satu staf manajemen terlihat menoleh sedikit lebih lama ke arah barisan kursi belakang. Tidak jelas apakah itu kebetulan atau pengamatan khusus. Kunjungan berlangsung singkat. Malam harinya, Kaluna mendapat jadwal shift tambahan karena satu rekan izin mendadak. Ia menyelesaikan laporan akhir inspeksi sambil tetap melakukan ronda rutin. Sekitar pukul 11 malam, ia mengecek kamar pasien satu persatu. Saat sampai di kamar nomor 6, pintu sedikit terbuka. Lampu redup menyala. Seno duduk di tepi ranjang membaca buku panduan kesehatan mental seperti beberapa minggu sebelumnya. Posisi duduk tegak, fokus stabil. Kaluna memastikan kondisi aman, lalu melanjutkan ronda. Tidak ada percakapan. Pagi inspeksi resmi berjalan cukup lancar. Tim auditor internal memeriksa alur pelayanan, fasilitas, hingga dokumentasi pasien. Bangsal cendana dinilai cukup tertib, dengan catatan kecil pada kelengkapan data beberapa pasien observasi, termasuk Seno. Tidak ada teguran serius. Setelah inspeksi selesai, suasana bangsal kembali lebih santai. Aktivitas terapi kembali normal. Staf mulai kembali ke ritme kerja biasa. Namun 2 hari setelah inspeksi, bagian administrasi menerima surat permintaan klarifikasi tambahan terkait satu pasien observasi tanpa riwayat jelas. Nama yang tercantum, Seno Ajiwardana. Isi surat singkat, hanya meminta konfirmasi ulang identitas dan status penjamin pasien. Kaluna membaca salinan surat itu saat rapat kecil staf bangsal. Tidak ada instruksi khusus selain melanjutkan observasi sambil menunggu klarifikasi manajemen pusat. Seno sendiri tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada tanda mengetahui adanya proses administrasi tambahan. Bangsal kembali berjalan stabil. Namun bagi sebagian staf, terutama yang menangani administrasi, mulai muncul kesadaran bahwa kasus pasien ini sedikit berbeda. Bukan karena perilakunya, melainkan karena jejak datanya yang sulit dilengkapi meski prosedur sudah dijalankan. Kaluna tetap fokus pada tugas praktis, perawatan pasien, pencatatan objektif, dan memastikan lingkungan bangsal tetap kondusif. Belum ada kesimpulan baru, belum ada konfirmasi identitas tambahan. Sekitar 1 minggu setelah inspeksi internal, aktivitas administrasi rumah sakit kembali normal. Namun berkas pasien observasi atas nama Seno Ajiwardana belum sepenuhnya selesai. Permintaan klarifikasi dari manajemen pusat masih dalam proses. Tidak ada instruksi khusus ke bangsal selain melanjutkan perawatan seperti biasa. Kaluna Maheswari tetap menjalankan tugas harian tanpa perubahan. Distribusi obat, pemeriksaan vital sign, serta laporan perilaku pasien berjalan sesuai jadwal. Seno sendiri masih menunjukkan pola yang stabil. Tidak ada insiden, tidak ada keluhan kesehatan, dan kepatuhan terhadap aturan tetap konsisten. Pada awal minggu itu, bagian administrasi menerima pemberitahuan kedatangan tamu manajemen eksternal. Informasinya singkat.
ada perwakilan investor yayasan kesehatan yang ingin meninjau fasilitas. Agenda seperti ini sebenarnya bukan hal baru, walau biasanya tidak sampai ke bangsal psikiatri secara langsung. Direktur rumah sakit menginstruksikan semua unit tetap bekerja normal, tanpa persiapan berlebihan. Hari kunjungan tiba pada pagi hari. Rombongan kecil datang dengan pakaian formal. Mereka didampingi direktur serta kepala administrasi. Kunjungan dimulai dari unit rawat jalan, kemudian berlanjut ke beberapa bangsal. Bangsal cendana masuk daftar terakhir. Saat rombongan mendekat, sebagian pasien tetap menjalani aktivitas biasa di aula. Tidak ada penyambutan khusus. Sesuai protokol, pasien tidak dilibatkan dalam acara formal. Kaluna berada di meja perawat saat rombongan masuk. Ia memberikan penjelasan singkat tentang alur perawatan pasien stabil. Penjelasan berlangsung formal dan singkat. Seno saat itu duduk di kursi barisan belakang aula, posisi yang sama seperti hari-hari sebelumnya, tidak menunjukkan reaksi khusus. Namun ketika salah satu tamu mendekat beberapa langkah ke arah aula, situasi berubah. Direktur rumah sakit terlihat sedikit menahan langkah, lalu berbicara pelan dengan tamu tersebut. Tamu itu kemudian berjalan langsung ke arah barisan kursi belakang. Pergerakan itu membuat beberapa staf memperhatikan lebih serius. Seno berdiri pelan saat tamu tersebut mendekat. Posturnya tegak, ekspresinya tetap netral. Tidak ada gestur bingung atau defensif. Percakapan singkat terjadi dengan suara rendah. Tidak semua staf mendengar isi pembicaraan. Namun jelas terlihat keduanya saling mengenal. Direktur rumah sakit kemudian mendekat dan berbicara dengan nada formal. Beberapa staf administrasi juga ikut bergabung. Situasi berubah cepat. Kaluna melihat kepala administrasi meminta salinan berkas pasien Seno. Direktur terlihat membaca dokumen itu langsung di tempat. Beberapa menit kemudian, rombongan berpindah ke ruang rapat kecil dekat bangsal. Pintu ditutup. Tidak ada penjelasan langsung ke staf. Aktivitas bangsal tetap berjalan. Pasien lain tidak diberi informasi khusus. Kaluna kembali ke tugas rutin sambil menunggu arahan resmi. Sekitar 40 menit kemudian, direktur keluar dari ruang rapat bersama tamu tersebut. Wajahnya serius tapi tidak tegang. Ia langsung memanggil kepala bangsal dan beberapa staf terkait, termasuk Kaluna. Penjelasan disampaikan singkat dan faktual. Seno Ajiwardana bukan pasien dengan gangguan psikiatri berat. Ia adalah salah satu pemilik jaringan investasi kesehatan yang ikut mendanai operasional beberapa fasilitas medis, termasuk rumah sakit itu. Program penyamarannya merupakan bagian dari evaluasi layanan, terutama bagaimana pasien tanpa identitas kuat diperlakukan dalam sistem. Semua prosedur masuknya sah secara administratif, karena menggunakan jalur rujukan klinik mitra yang bekerja sama dalam program evaluasi tersebut. Namun informasi itu sengaja tidak dibuka ke staf operasional agar observasi berlangsung objektif. Penjelasan selesai tanpa tambahan dramatis. Direktur menegaskan tidak ada pelanggaran dari pihak bangsal. Justru beberapa catatan positif muncul, terutama terkait konsistensi perawatan dan stabilitas lingkungan. Kaluna mendengarkan tanpa komentar. Ia hanya memastikan laporan observasinya yang ia tulis selama ini tetap akurat secara profesional. Setelah penjelasan selesai, Seno kembali ke aula sebentar untuk mengambil tas kecilnya. Kali ini ia mengenakan pakaian yang lebih rapi yang dibawa oleh asistennya. Perubahan penampilan cukup kontras dibanding hari-hari sebelumnya. Tapi sikapnya tetap tenang. Beberapa staf terlihat canggung. Tidak ada yang memberi komentar terbuka. Sebelum meninggalkan bangsal, Seno sempat menghampiri meja perawat. Ia menyampaikan ucapan terima kasih singkat kepada staf secara umum. Nada bicaranya stabil, tanpa kesan formal berlebihan. Tidak ada percakapan panjang. Setelah rombongan pergi, suasana bangsal kembali normal secara bertahap. Pasien lain tidak terlalu terpengaruh, karena aktivitas mereka tetap berjalan seperti biasa. Namun di kalangan staf, perubahan sikap terlihat jelas. Beberapa yang sebelumnya santai, kini lebih berhati-hati dalam interaksi antar staf. Ada kesadaran bahwa evaluasi layanan bisa datang dari arah tak terduga. Direktur kemudian mengirim memo resmi internal. Isinya menegaskan bahwa program evaluasi anonim akan tetap menjadi bagian dari peningkatan mutu layanan. Semua staf diminta mempertahankan standar profesional tanpa memandang status pasien. Bagi Kaluna, tidak banyak yang berubah secara praktis. Catatan observasinya tetap sah, prosedur yang ia jalankan sesuai standar, dan tidak ada koreksi dari manajemen. Rutinitas bangsal kembali seperti semula. Distribusi obat,
terapi ringan, serta kegiatan harian berjalan normal. Kamar nomor 6 segera ditempati pasien baru beberapa hari kemudian. Meskipun demikian, kejadian tersebut meninggalkan satu dampak praktis. Staf kini lebih konsisten menjaga standar pelayanan, bahkan untuk kasus pasien dengan data minim sekalipun. Beberapa minggu setelah kunjungan manajemen eksternal, aktivitas di Rumah Sakit Jiwa Bakti Nirmala kembali sepenuhnya stabil. Program evaluasi anonim resmi diumumkan sebagai bagian rutin peningkatan mutu layanan. Semua staf diminta tetap bekerja sesuai standar tanpa asumsi terhadap latar belakang pasien. Bangsal Cendana sendiri tidak mengalami perubahan operasional besar. Jadwal tetap sama, rotasi perawat berjalan normal, dan alur pelayanan kembali seperti sebelum kejadian. Kamar nomor 6, yang sebelumnya ditempati Seno Ajiwardana, kini sudah diisi pasien baru rujukan dari rumah sakit umum. Tidak ada perlakuan khusus. Prosedur masuk tetap standar, pemeriksaan awal, observasi perilaku, lalu penentuan terapi. Kaluna Maheswari tetap bertugas di Blok Utara. Beban kerjanya relatif stabil. Laporan inspeksi sebelumnya dinilai baik, sehingga tidak ada evaluasi ulang khusus terhadap bangsalnya. Namun ada satu perubahan administratif yang cukup terasa. Sistem dokumentasi pasien dipertegas, verifikasi identitas diperluas, dan setiap pasien observasi tanpa keluarga pendamping kini mendapat peninjauan berkala dari manajemen. Hal ini membuat pekerjaan administratif sedikit bertambah, tapi alur pelayanan tetap berjalan lancar. Di luar pekerjaan, kondisi pribadi Kaluna juga relatif sama. Ia masih tinggal bersama ibunya, masih mengambil shift tambahan jika tersedia, dan tetap menjalani rutinitas sederhana. Tidak ada perubahan mendadak dalam kehidupannya. Sekitar 1 bulan setelah kejadian tersebut, bagian SDM rumah sakit mengumumkan program pelatihan lanjutan untuk perawat bangsal psikiatri. Fokus pelatihannya pada komunikasi terapeutik dan manajemen pasien tanpa dukungan keluarga. Kaluna termasuk salah satu peserta yang direkomendasikan. Penunjukan itu berdasarkan catatan kinerja dan konsistensi laporan observasi selama periode sebelumnya. Pelatihan berlangsung beberapa hari di fasilitas pendidikan kesehatan yang bekerja sama dengan rumah sakit. Materinya teknis, tidak seremonial. Peserta mengikuti sesi kelas, simulasi kasus, dan diskusi prosedur terbaru. Tidak ada pengumuman khusus yang mengaitkan pelatihan itu dengan kejadian sebelumnya. Tapi sebagian staf memahami bahwa pengalaman tersebut ikut mendorong peningkatan program pelatihan. Setelah pelatihan selesai, Kaluna kembali ke bangsal dengan jadwal kerja normal. Tidak ada perubahan jabatan, hanya penambahan kompetensi yang tercatat dalam sistem SDM. Bangsal Cendana tetap berjalan stabil. Pasien datang dan pulang sesuai siklus rehabilitasi. Beberapa kasus baru membutuhkan perhatian lebih, sebagian lain cepat stabil. Staf mulai kembali pada pola kerja rutin. Kejadian penyamaran Seno perlahan menjadi topik lama yang jarang dibicarakan. Tidak ada dampak emosional berkepanjangan, hanya peningkatan kesadaran profesional. Direktur rumah sakit beberapa kali mengingatkan pentingnya konsistensi pelayanan melalui memo internal. Nada pesannya praktis, standar pelayanan tidak boleh bergantung pada identitas pasien. Secara umum, kebijakan tersebut diterima baik oleh staf. Pada suatu pagi, Kaluna melakukan pemeriksaan rutin seperti biasa. Ia memeriksa tekanan darah pasien, mencatat jadwal obat, lalu meninjau laporan malam sebelumnya. Tidak ada kejadian khusus. Rutinitas tersebut terasa familiar, sama seperti sebelum semua peristiwa beberapa bulan lalu. Perubahan terbesar justru dalam sistem, bukan individu. Dokumentasi lebih rapi, koordinasi antar unit lebih cepat, dan audit internal dilakukan lebih berkala. Bagi Kaluna pribadi, pengalaman itu menjadi bagian perjalanan kerja profesional. Tidak ada cerita dramatis lanjutan, tidak ada hubungan personal dengan mantan pasien tersebut. Semua kembali ke fungsi masing-masing. Menjelang akhir tahun, laporan kinerja bangsal menunjukkan peningkatan stabilitas pasien dan kepatuhan prosedur. Hal tersebut dianggap cukup baik oleh manajemen. Bangsal Cendana tetap menjadi unit dengan tingkat insiden rendah. Hal itu sebagian besar karena konsistensi kerja tim, bukan faktor individu. Jadwal jaga, distribusi obat, sesi terapi dan laporan harian terus berulang. Lingkungan kerja tetap sederhana, kadang melelahkan, tapi stabil.
Kejadian beberapa bulan sebelumnya akhirnya hanya tersisa sebagai catatan internal tentang pentingnya profesionalisme tanpa asumsi. Dan bagi Kaluna, rutinitas merawat pasien tetap menjadi fokus utama. Pekerjaan praktis, tanpa banyak sorotan, namun terus berjalan dari hari ke hari.